Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika Islam dalam berorganisasi. Pengertian etika Islam dalam berorganisasi. Etika Islam adalah seperangkat nilai dan pedoman moral yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks organisasi, etika Islam menjadi panduan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak agar kegiatan organisasi berjalan dengan jujur, adil, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Organisasi dalam Islam bukan sekedar tempat berkumpul dan bekerja sama, tetapi juga wadah untuk beribadah karena setiap aktivitas yang diniatkan untuk kebaikan dan dilakukan dengan cara yang benar akan bernilai ibadah. Tujuan etika Islam dalam berorganisasi. Yang pertama yaitu membangun budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan amanah dalam setiap anggota. Yang ketiga, mencegah terjadinya konflik dan kecurangan. Yang keempat, mewujudkan suasana kerja yang harmonis, produktif, dan berkah. Mengarahkan organisasi agar berkontribusi positif bagi umat dan masyarakat. Prinsip-prinsip etika Islam dalam berorganisasi. Yang pertama itu niat karena Allah. Setiap tindakan dalam organisasi harus diniatkan untuk mencari ridho Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, jabatan, ataupun popularitas. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak disalahgunakan, dan dapat dipercaya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. 3. Adil, tidak memihak. Pemimpin dan anggota harus menegakkan keadilan tanpa membeda-bedakan teman, suku, jabatan, atau latar belakang. Yang keempat, syura atau musyawarah. Keputusan diambil melalui musyawarah agar menghasilkan kesepakatan yang bijaksana dan diterima semua pihak. Dan bermusyawarahlah kamu dalam urusan itu. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang selanjutnya, ukhuwah atau persaudaraan. Menjaga kekompakan, saling menghargai, dan saling menolong antar anggota. Konflik atau perbedaan pendapat diselesaikan dengan kepala dingin dan niat baik. Yang terakhir, istiqomah atau konsisten. Setiap anggota harus konsisten memegang nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas organisasi, tidak hanya di awal saja, tetapi juga sepanjang perjalanan organisasi. Etika pemimpin dan anggota organisasi. Yang pertama, etika pemimpin, yaitu memimpin dengan adil, tegas, dan bijaksana, menjadi teladan uswah hasanah bagi bawahannya, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, terbuka terhadap kritik dan saran, mengambil keputusan dengan musyawarah, menjalankan tugas sebagai amanah bukan kehormatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, etika anggota, yaitu menepati janji dan komitmen terhadap tugas, menghormati pimpinan dan sesama anggota, tidak menjelekkan rekan atau organisasi di luar, menjaga rahasia nama baik organisasi, bersikap sopan, jujur, dan disiplin, berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan musyawarah. Selanjutnya, etika dalam menghadapi konflik organisasi. Dalam setiap organisasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun Islam mengajarkan agar perbedaan tidak menimbulkan perpecahan. Etika dalam menyikapi konflik antara lain, yaitu saling mendengarkan pendapat dengan tenang, mengedepankan islah atau perdamaian, tidak memaksakan kehendak pribadi, menghindari ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, menyelesaikan masalah dengan bijak dan penuh kasih sayang.
Contoh penerapan etika Islam dalam organisasi yaitu rapat dimulai dengan doa, pembagian tugas dilakukan secara adil, laporan keuangan dibuat transparan, setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, program kerja diarahkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Manfaat menerapkan etika Islam dalam organisasi yaitu meningkatkan kepercayaan antar anggota, membangun lingkungan kerja yang harmonis, mencegah konflik dan kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas dan keikhlasan bekerja, mendapatkan keberkahan dan ridho Allah. Kesimpulan, etika Islam dalam berorganisasi adalah pedoman agar setiap kegiatan organisasi berjalan dengan sesuai ajaran Islam dengan menerapkan nilai-nilai seperti ikhlas, amanah, adil, syura, dan ukhuwah dan istiqomah. Organisasi tidak hanya sukses secara duniawi, tetapi juga mendapatkan keberkahan ukhrawi. Sebaik-baiknya manusia adalah paling yang bermanfaat adalah bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.